Hadirin jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu ini atau beberapa hari ini banyak orang membicarakan tentang wakaf uang, terutama di medsos, di grup-grup WA. Terbagi menjadi dua, ada yang pro dan ada yang kontra. Terlepas dari kondisi yang ada baik pro maupun kontra, seharusnya keriuhan ini patut kita syukuri, karena selama ini barangkali wajah dari wakaf itu hanya digambarkan dengan masjid, atau yang lebih parah lagi, wakaf hanya dikenal dengan wajah kuburan. Umat terbelalak matanya, ternyata potensi wakaf uang itu besar. Maka ini adalah lompatan peningkatan literasi umat kita, ya, yang kita tidak sadari, dan kita patut syukuri itu. Umat mulai belajar, mencari tahu bagaimana konsep wakaf uang, siapa saja yang boleh berwakaf, apakah jika kita wafat pahala wakaf akan berhenti, berapa seharusnya nominal sesuatu itu bisa disebut dengan wakaf, bagaimana cara melakukannya, harus kemana menyalurkannya, lembaga mana atau pengelola wakaf mana yang memiliki kemampuan, kredibilitas untuk mengelola dana wakaf, bagaimana dengan resiko atau dengan manajemen resiko agar nilai wakaf itu tidak berkurang apalagi hilang. Apakah ada undang-undang yang mengatur pengelolaan wakaf ini? Apakah manfaat wakaf ini akan kembali kepada umat? Dan seluruh pertanyaan-pertanyaan itu akan terus muncul dengan fenomena wakaf yang sedang kita bicarakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, bayangkan saja, berdasarkan data dari sistem informasi wakaf tahun 2016, itu ada sekitar 4.359.044 km persegi, atau sekitar 435.944,3 hektar tanah wakaf yang baru dimanfaatkan, ya, untuk musola, masjid, makam, sekolah, pesantren dan kegiatan sosial lainnya. Data menunjukkan hampir 70% lebih belum dikelola secara produktif. Bagaimana dengan potensi wakaf uang? Dengan jumlah penduduk Indonesia yang berdasarkan BPS tahun 2010 katakanlah 237 juta jiwa, dikatakan bahwa wakaf uang dapat terhimpun sebanyak 60 triliun rupiah setiap tahunnya. Dan jumlah ini dapat dicapai dengan asumsi bahwa 50 juta jiwa umat muslim mengeluarkan wakaf uang sebesar 100.000 setiap bulannya. Dan ada yang mengatakan bahwa jauh lebih besar daripada angka-angka yang disebutkan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau itu potensinya, bagaimana dengan realnya hari ini? Angka real wakaf uang yang telah dihimpun oleh 7 lembaga nazir, 7 lembaga wakaf nasional yang besar-besar, itu baru mencapai 32 miliar rupiah. Maka tentu saja angka ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita menyikapi isu wakaf uang ini? Sebenarnya dari aspek teoritis banyak sekali kita akan menemukan berbagai ragam literasi, literatur yang menyebutkan hal tersebut. Misalnya mazhab dalam berbicara definisi wakaf, mazhab Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah dengan beragam definisi, beragam kalimat, namun sampai pada satu kesamaan bahwa wakaf itu adalah merupakan perbuatan wakif dalam melepas hak kepemilikan harta benda untuk dikelola agar dapat menghasilkan manfaat yang dapat diberikan untuk kebaikan, dan wakif tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut seperti menghibahkan, menjual atau mewarisi. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jamaah yang dirahmati Allah, bicara soal dalil, tidak sedikit ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menjelaskan hal ini. Misalnya hadis Nabi yang sangat populer tentang apabila anak Adam wafat maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Wakaf sendiri secara bahasa artinya menahan atau mencegah, yakni menahan dan mencegah pokok harta yang diwakafkan agar tidak rusak apalagi habis, serta menafkahkan hasil manfaatnya. Maka poin ini yang menjadi kekhasan wakaf, ya, dibandingkan dengan amal-amal sosial lainnya, yaitu apa? Nilai pokok dari wakaf tersebut tidak boleh berkurang apalagi hilang. Seperti mana
hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sahabat Umar, yaitu ayahnya radhiyallahu anhu, memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah SAW untuk minta petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya belum mendapatkan harta sebaik itu selama ini. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasul?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, yaitu tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya." Kemudian Umar akhirnya mensedekahkan tanah yang dikelola, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Umar menyedekahkan hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir yang membutuhkan, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan para orang-orang yang membutuhkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, wakaf tunai sendiri sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriah. Pada saat itu Imam Az-Zuhri, salah satu ulama terkemuka, menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Selain itu, sejarah mencatat pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, wakaf tunai juga sudah mulai dipraktikkan melalui pembayaran bea cukai yang dilakukan oleh orang Kristen yang ingin berdagang. Di era modern saat ini, wakaf uang mulai dikembangkan kembali oleh Prof. Manan melalui sebuah lembaga yang disebut dengan Social Investment Bank Limited di Bangladesh. Jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi perekonomian hari ini, kita yang sedang mengalami tekanan yang berat dan secara langsung ataupun tidak langsung itu mempengaruhi rakyat atau umat, maka instrumen wakaf ini seharusnya dapat menjadi satu harapan, katakanlah dalam jangka panjang, untuk dapat meringankan beban yang ada tersebut. Tentu saja jika dikelola dengan baik, jujur, dan amanah serta profesional. Lalu masalahnya di mana? Bicara potensi, potensinya besar. Bicara teori, dalil, praktek sudah lengkap dari masa dulu hingga masa sekarang. Lalu masalahnya di mana? Jika masalahnya lebih kepada persoalan tingkat kepercayaan, kejujuran, amanah, dan profesional, maka ini menjadi tantangan bagi seluruh lembaga pengelola wakaf, ya, terlepas dia pemerintah ataupun bukan pemerintah, untuk dapat membuktikan dan memperlihatkan kinerja yang dilakukan. Dan bisa saja dibentuk lembaga hisbah atau lembaga pengawas yang terdiri dari berbagai unsur dan latar belakang, khususnya melibatkan unsur masyarakat secara langsung dalam proses pengelolaan. Dan tentu saja mereka yang dilibatkan harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan. Pada akhirnya kita terus tidak boleh pernah putus asa, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini senantiasa diberi keberkahan, diberikan orang-orang yang jujur, diberikan orang-orang yang amanah dalam menjalankan tugas untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, hari Jumat, tidak ada amal yang pantas untuk kita harapkan kecuali salat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negeri ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal waba wal marad wasyada'id wal fitan
fi baladina hadhihi khassah Indonesia wa min sairil buldanil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubaraka. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.